Coba kita naikin satu-satu ya, tapi ya. Ya, Selamat malam. betul. Selamat malam Elia, host. Silakan. Saya Kristen, tapi saya tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan. Bagaimana itu? Ya, enggak apa-apa, berarti Anda bukan Kristen dong. Oh ya. Iya. Jadi, Kan arti Kristen itu kan pengikut Kristus, yang dimana Kristus yang dimaksud di sana yang adalah Tuhan yang mengaku dalam Yohanes 13 ayat 13 itu. ya, Gitu. jadi ini pertama kali saya naik ke komalnya Elia ya. Jadi saya hanya pengen belajar kenal apa pahamnya Elia dan saya tidak ingin berdebat. Ya. Jadi menurut Elia bahwa Yesus itu adalah Bapa, begitu. Bukan sang Bapa, dia firman-Nya Bapa. Yohanes 1 ayat 3. Apakah Bapa punya firman? Ya, dia memiliki firman. Firman itu nomina, Pak. Berfirman itu verba. Oh, jadi seperti saya punya mulut, gitu. Oh, bukan, firman itu kan logos. Nomina kan noun kan, itu kan kata Iya, benda. tapi kan ya. itu bukan mulut, Pak. Ya, Mulut okelah. itu hanya Allah. Wait. Jadi Allah itu punya Dengarkan saya, listen nomina. to me. You are asking me, aku akan jawab Anda. Ya. Kalau Anda mengatakan firman itu mulut, seperti Anda punya mulut, Anda itu udah gagal di situ. Ya. Karena logos itu artinya ilmu. Makanya teologi itu theos dan logos. Theos itu Allah. Logos itu adalah ilmu tentang Allah. Jadi Yesus itu yang adalah hologos, adalah logosnya, ilmunya Bapa sendiri. Ide ilahi. Ya, pelan-pelan ya. Kita pendek-pendek, jangan panjang deh. Jadi kalau punya is to possess ya, memiliki ya. Apakah Allah itu memiliki sesuatu ya, satu entitas yang namanya firman? Kalau buat saya, Allah itu tidak punya apa-apa untuk menyatakan kehadirannya atau untuk mencipta, membuat ciptaan, begitu. Kalau saya ya, paham saya. Jadi Allah tidak punya apa-apa. Tetap kalau dia berfirman, dia berfirman aja begitu. Nggak usah pakai saya punya firman gitu. Loh, mungkinkah dia berfirman tanpa adanya firman di dalam dirinya? Kalau dia tidak punya apa-apa, mungkinkah ada apa-apa dari ketiadaan apa-apa di dalam dia? Gimana? Dia itu tidak berwujud, ya. Dia Allah itu Pak, Allah itu adalah being, Pak. Being ya, being itu sesuatu yang ada, ya kan? Ya, dibilang ada. Berdosa prima. Ya, begini. Yesus berkata, aku keluar dan datang dari Allah, tapi dia bukanlah Allah. Dia keluar dan datang dari Allah. Bukan, Yesus nggak berkata aku datang keluar dari Allah. Aku datang dan keluar dari Bapa. Tetapi dia bukan sang Bapa. Ya, tapi hakikat Kristus, hakikat Kristus dengan sang Bapa itu sama. Hakikatnya apa itu? Hakikatnya adalah Allah, karena Allah itu generic name. Itu salah. Jadi jangan mengambil ayat semanya orang Israel dari Bapa. Semanya orang Israel itu semua Israel Adonai Eloheinu. Eloheinu, bukan Allah itu Tuhan kita, Pak. Allah itu Tuhan kita, bukan begitu, tapi Tuhan Hashem. Yod-Heh-Vav itu Allah kita. It's a generic name. Makanya di dalam kitab suci banyak yang Elohim kecil. Tetapi Ha Elohim, kata sandang Ha, itu hanya kepada Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, kalau dibilang Lord of Lords ya, banyak Lord ya. Tetapi ada satu di atas daripada semua Lords kecil-kecil itu. Ya, jadi Bapa itu adalah satu ya. Tidak ada dua, ya. Yesus itu adalah anak. Jadi anak dengan Bapa konteksnya adalah bukan lahir dan melahirkan, lam yalid walam yulad, tetapi adalah konteks ketaatan. Kalau zaman dulu itu
pemahaman anak dengan Enggak, Bapa. itu Itulah udah salah. ketaatan. Jawaban Anda itu udah ngawur. Kenapa? Ngawurnya Yesus gimana? itu disalib, Yesus itu diserahkan karena mengakui dirinya anak Allah. Kalau itu merujuk kepada ketaatan, Yesus tidak mungkin disalib. Tapi justru karena dengan Tunggu, berkata sebentar. dia adalah Kalau anak Allah, kalau tidak merujuk kepada justru karena kata berkata dia adalah anak Allah, dengan demikian ia menyetarakan dirinya dengan Allah. ya, oke. Jadi Tadi kalau Anda saya kaget. berkata Sebentar, tentang sebentar. ketaatan, Anda itu Jangan udah diteruskan, ngawur. sebentar. Yesus itu karena dia taat, maka dia disalib. Kalau dia tidak taat, dia tidak akan disalib. Begitu. Jadi Bukan, salah bukan. kalau Penyalibannya itu dia diperhadapkan dengan imam besar Kayafas, Sanhedrin. Itu Ya. karena dia mengakui dirinya anak Allah. Makanya dikatakan, kita kurang saksi apa lagi melihat dia menghujat Allah dengan mengatakan dirinya sebagai Allah. dia tidak menyamakan Gimana cara dirinya dengan berpikir Bapak sebagai itu? Allah. Salah. No. Ya. Cara Yesus berpikir tidak Anda yang pernah mengatakan dirinya yang dia nggak adalah beres. Allah. Apa? Dia disebut anak Allah, dengan demikian dia mengakui dirinya adalah Allah. Ya, Itu salah. suci sudah Salah berkata itu. begitu. Salah. Ya nggak apa-apa, Jadi, itu menurut anak Anda salah. itu Karena ya. Anda bidat, berbeda dengan kita yang dari gereja purba. Gitu toh? Nggak apa-apa, kalau bidat tetap bidat, Pak. Nggak Ya, itu masalah. itu apa yang dia pikir atau pendapat tentang saya. Saya seorang bidat, seorang heretik, ya Ya, kan? memang heresi karena Justru saya pengajaran melihat, Unitarian. justru sebaliknya saya melihat Elia itu adalah seorang yang heretik, ya. Oh, nggak apa-apa. Gereja itu didirikan melalui kuasa para rasul, di mana Rasul Petrus menjadi soko guru yang mengakui apa yang saya sebutkan tadi. Jadi di luar itu ya bidat seperti Bapak itu tadi. Petrus mengakui Yesus kok sebagai Tuhan dan para rasul lainnya gitu loh. Jadi nggak apa-apa gitu loh. Anda mandang saya bidat ya nggak apa-apa gitu toh. Ya. Gitu. Karena saya nggak tahu Anda itu belajar dari rasul mana. Saya nggak tahu itu. Itu. Saya belajar dari Perjanjian Baru, ya, bahwa Yesus mengatakan dia adalah utusan. Perjanjian Bukan baru itu utus. dikanon sama gereja apa, Pak? Saya tanya. Apa? Perjanjian baru itu dikanonisasi sama gereja apa? Nggak tahu lah itu mengenai itu saya nggak Betul, bisa ya menjawab kan? karena bukan bidang Yang saya. Bapak tadi ngomong saya belajar perjanjian baru. Bapak lupa. Perjanjian baru yang Bapak pegang itu dikanon sama gereja Katolik yang mengakui apa yang saya ucapkan tadi. Jadi kalau kita pakai Alkitab tetapi menolak ajaran yang kanonisasi Alkitab itu namanya tidak tahu diri. Sekarang begini, saya pakai ayat aja deh. Ayat pasal Yohanes Nah, pasal Bapak 17 mau ayat sehebat 20. apapun menggunakan ayat-ayat yang mengkanonisasi ayat-ayat itu gereja Katolik, Pak. Saya Yang nggak peduli yang mengakui apa yang saya mengkanonisasi siapa, tetapi Mereka lebih tahu saya baca dan saya mengerti. atas apa yang tertulis di dalam Scripture and Testament itu loh, gitu. Jadi kalau apa namanya, kalau ada yang menafsirkan di luar itu ya itu bidat gitu, heresi gitu. Ya, kalau saya mengakuin Yesus itu adalah utusan dan beda dengan Bapa yang mengutus, itu saya seorang bidat ya. Iya. Kalau Anda mengaku dia utusan nggak masalah, tapi kalau hanya utusan, Kitab Suci never says that dia adalah hanya utusan. Itu nggak pernah. Iya. Tapi Ya, mengenai adalah. dia siapa, hakikatnya sebagai apa, pribadi hypostasisnya sebagai apa, itu sudah dinyatakan dalam Kitab Suci. Jadi kalau Anda membuat pemikiran lain, seperti paham Bapak misalnya, Anda berpaham Unitarian itu sudah dikutuk gereja, sudah dianatema. Bukan saya yang kutuk, tapi para rasul yang kutuk. Gitu. Jadi paham yang Bapak ajarkan kepada kita ini sudah dikutuk. Jadi kami nggak perlu repot-repot lagi sebenarnya untuk melawan pengajaran seperti itu, karena itu sudah dikutuk oleh gereja. Hanya saja Berarti kalau paham saya Yesus itu bukan Bapa, itu terkutuk begitu. Ya, yang mengatakan Yesus adalah Sang Bapa itu juga dianatema.
Jadi yang bilang Yesus itu adalah Bapa juga dikutuk. Ya, sebelian itu sesat. Jadi mestinya gimana kalau Yesus bukan Bapa dikutuk? Kalau Yesus adalah Bapa dikutuk juga. Jadi Yesus gimana Betul. posisinya? Yesus adalah firman Allah. Bapa dengan Bukan, firman. enggak, kita ngomong Bapa lah, jangan ngomong firman. Yesus bukan Bapa, Yesus bukan Bapa, Yesus adalah firman Bapa. Yesus adalah firman Bapa. Iya, firman Bapa. Jadi bukan Bapa kan? Bukan Bapa. Ya. Kalau dia firman Bapa, firman itu adalah Bapa bukan? Bukan, firman ya firman, Bapa ya Bapa. Firman itu disebut anak. Yohanes 1 ayat 3 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan dinyatakan sebagai anak tunggal Bapa penuh kemuliaan. Firman adalah anak. Alkitab berkata dia anak, ya harus anak, jangan kamu bapakan. Ya, betul. Saya setuju. Kalau Elia bilang Yesus itu bukan Bapa, saya setuju. Ya. Itu sepaham dengan saya. Firman itu juga bukan Bapa, saya setuju. Saya setuju. Sekarang kita tentang penebusan dosa. Apakah Enggak Pak, banyak yang antri Pak di bawah ya, gantian ya. Jadi saya kalau Bapak mengatakan saya Kristen tapi saya tidak mengaku Yesus Tuhan, ya berarti kamu Galatia 1 ayat 8 dibaca ya Pak. Memang Elia bilang Yesus itu adalah Tuhan ayat kan. 8 ya. Tetapi aneh kenapa dibilang tadi bilang Yesus bukan Bapa, tetapi tetap berkeras bilang Yesus itu adalah Tuhan. Iya betul. Yesus adalah Bapa. Penguasaan Matius 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Berarti Bapa yang memberi. Ya, saya tahu ayat itu. Saya tanya sekarang. Dan bumi, di mana kepenguasaan Sang Bapa itu diberikan kepada Sang Putra, kepenguasaan yang tak kelihatan itu menggenapi nubuatan di dalam Daniel 7, di mana kerajaan yang lanjut usianya itu diberikan kepada anak manusia itu. Iya, sekarang saya tanya, kalau Bapak menyerahkan segala kuasa kepada Yesus, dia tidak punya kuasa apa-apa lagi dong begitu? Bukan begitu. Dia masih punya sisa. Yesus itu adalah gambarannya Sang Bapa, yang tidak kelihatan. Makanya ketika Filipus bertanya kepada Yesus, tunjukkanlah kepadaku Bapa itu, Yesus berkata, kalau kamu lihat aku, kamu melihat Bapa. Jadi di dalam Yesus yang adalah gambaran Sang Bapa, kita bisa mengenal dan sampai kepada Bapa. Ya, ada di mana ayatnya dia adalah gambaran, ya? Ya, dia adalah gambarannya Allah Sang Bapa yang tidak kelihatan. Mana ayatnya bahwa dia gambaran? Kolose 1 ayat 15, baca dong itu dong. Coba baca. Buka kita. Kolose, saya buka ya. Baca. Kolose. Dia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Nah, jelas itu. Gitu. Jadi Yesus adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Jadi untuk membuat Allah kelihatan mesti ada Yesus gitu. Ya, dia menyatakan dirinya melalui Yesus yang adalah gambaran. Kolose berapa tadi? Kolose berapa? Kolose 1 ayat 15. 1:15. Ya. Ya. Jadi kalau pemahaman ini Kolose 1:15 ya, walaupun disebutnya Nah, itu tuh tadi ada tafsir lagi, nggak apa-apa, suka melapar. Bukan. Ya, sesuatu yang invisible, sesuatu yang tidak berwujud, bagaimana dia bisa diwujudkan? Ya, sesuatu yang tidak berwujud diusahakan agar berwujud. Siapa bilang Allah itu tak berwujud? Tapi kan di sini kan pemahamannya the Son is. Siapa bilang Allah itu tak berwujud? Allah itu tidak berwujud. Saya bukan bilang, tetapi saya berpaham Allah. Siapa yang mengatakan Tuhan itu Allah itu tidak berwujud, itu yang saya percaya dari wujudnya adalah roh yang transenden itu. Makanya dikatakan Allah adalah roh. Gimana sih? Jadi berarti roh ini ingin mewujudkan dirinya begitu? Menjadi Yesus. Menyatakan dirinya.
menyatakan dirinya Menyatakan melalui dirinya Yesus. bukan mewujudkan kan? Menyatakan kehadirannya kan? Yang menyatakan di siapa dia melalui firman-Nya itu. Iya, menyatakan kehadirannya itu saya bisa terima, tetapi bilang Menyatakan dirinya siapa dia. iya, menyatakan Menyatakan dirinya, dirinya. menyatakan siapa dirinya, tetapi Yesus itu bukanlah yang menyatakan dirinya. Dia hanya suatu Nah, penyataan. dia Nah, yang menyatakan dirinya iya, keluar dari dirinya. Firman itu keluar dari Bapa yang mau menyatakan dirinya gitu loh. iya betul, Seperti firman saya yang keluar dari saya menjadi suara di telinga kamu. Itu saya Iya, utus untuk menyatakan diri saya. Tapi ucapan saya itu, kata-kata saya berbeda dengan saya sebagai pribadi. betul. Paham nggak maksudnya? Paham. Nah, Itu sudah. betul. Itu betul. Tetapi kalau Yesus itu bukan sudah, Tuhan, gitu. kenapa disangkal? Ya Siapa yang kan? mengatakan Yesus itu bukan Tuhan? Wong dia sendiri Saya. mengakui kok. Yohanes 13 ayat 13. Kalau Sang Bapa itu adalah Tuhan dan penguasa, maka yang di dalam dia pastilah Tuhan dan penguasa. Yesus itu di dalam Bapa, makanya Yesus berkata apa? Ya Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Tapi ingat Udah, ya, kamu bebal tegar tengkuk saksi Jehovah. Ya, saya sudah mengatakan begitu, tapi kamu menapi-napikan. Ya, Titus 3 ayat berapa itu ya? Titus 3 ayat 10 ya. Itu dikatakan bahwa seorang bidat yang kamu nasihati 1-2 kali, tapi dia tidak mau mendengarkan, ya enggak apa-apa Pak. Ya, itu urusanmu lah itu. Ya. Bapak mau ngomongin apa ya sukamu lah gitu. Ya. Saksi Jehovah itu tetap sesat. Ya, mereka itu bidat yang tidak tertolong sebenarnya. Karena nenek moyang mereka itu Unitarian, teman-teman. Ya, mereka itu Unitarian, lalu mereka itu mengatakan Yesus itu ciptaan. Kemarin saya pernah ketemu, saya kemarin baru pulang pelayanan dari Bandung. Saya ketemu saksi Jehovah di jalan-jalan Braga itu loh. Saya lihat banyak-banyak poster mereka. Terus saya bilang, saya kan liatin posternya, saya udah tahu nih saksi Jehovah. Mereka dalam poster-poster itu tuh mereka tulis, apakah kamu sadar bumi ini sudah semakin rusak, bla 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 gitu. Lalu ada orang saksi Jehovah, bapak ini hampiri saya, dia bilang begini, nah, mau ikut nggak kak, mau gabung nggak kak? Terus saya bilang, oh ini saksi Jehovah ya, saya bilang gitu. Iya katanya. Oh berarti ini sekte yang mengatakan Yesus itu ciptaan, katanya. Iya, dia kata saya begitu. Iya katanya. Terus langsung saya bilang, ini itu sesat pak, sesat. Saya bilang gitu. Terus dia bilang, terima kasih ya, dia bilang begitu. Iya memang sesat gitu. Jadi kepada orang-orang Kristen ya lebih harus hati-hati. Harus hati-hati dalam menanggapi pengajaran-pengajaran seperti itu ya. Seperti Bapak tadi, kita tidak boleh benci pribadinya, tapi argumentasi yang dia bawa itu adalah mengulang kesesatan yang pernah ada. Ya, saksi Jehovah misalnya, ya mereka percaya yang masuk surga hanya 144.000 orang. Ya jadi ya itu sih. Mereka pakai Alkitab yang notabene dikanonkan gereja yang mengakui Yesus adalah Allah gitu. Jadi mereka memakai produk atau produk tradisi dari gereja yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Gitu. Jadi sebenarnya mereka pun inkonsisten. Saksi-saksi Jehovah, Mormon, sebenarnya banyak banget ya aliran-aliran baru-baru ini. Mormon, Sincheonji lah, Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa lah, apalah segala macam, banyak banget. Harus hati-hati ya. Karena di dalam Hosea Tuhan bilang begini, umatku binasa karena kurangnya pengetahuan. Ya, umatku binasa karena kurangnya pengetahuan tentang aku. Jadi kita tuh nggak bisa nggak bisa mengontrol apa yang di luar kita, tapi kita perlu membatasi diri. Kita perlu belajar
untuk mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya itu bagaimana. Jadi harus hati-hati ya dengan pengajaran-pengajaran seperti itu ya. Apalagi di TikTok itu waduh banyak sekali teman-teman yang begitu. Hati-hati.